الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك العزاء في أخيك وابن عمك أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين يعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليك أيتها البتول، السلام عليك يا قرة عين الرسول، السلام عليك يا فاطمة بنت محمد الزهراء. أحسن الله لك العزاء في بعلك أبي السبطين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. أحسن الله لك العزاء في أبيك أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيد شباب أهل الجنة. أحسن الله لك العزاء في أبيك أمير المؤمنين. السلام على الأئمة الأطهار علي زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، حسن العسكري. أحسن الله لكم العزاء في جدكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك يا سفينة النجاح، السلام عليك أيها الخلف الحجة، السلام عليك يا قرين القرآن، السلام عليك يا مظهر العدل والإيمان، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. عجل الله فرجك الشريف، وأحسن الله لك العزاء في جدك أمير المؤمنين. أيها الإخوة والأخوات، أحسن الله لكم العزاء في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Semua rasa ungkapan syukur kita dan terima kasih kita hanya kita berikan kepada Allah. Malam ini Allah memberikan kepada kita satu taufik untuk bisa memenuhi malam kedua dari malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan yang telah dituntun oleh para imam kita. Malam ini adalah malam 21. Terkumpul pada malam ini banyak hal. Malam ini malam diturunkannya Al-Quran, karena malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Tapi malam ini juga adalah malam kita mengenang bahwa di malam ini menjelang subuh nanti hari syahadahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Apabila kita malam ini mengenang ada 3 hal semacam ini, maka insyaAllah kita usaha bisa mengumpulkan beberapa hal ini dalam ceramah yang singkat dalam rangka mengisi Ihya Lailatul Qadar. Pada malam 19 yang lalu saya sebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang seluruh amal perbuatan kita dan taqarrub kita kepada Allah akan lipat gandakan pahalanya sampai 1000 bulan. Malam ini Allah menawarkan satu tawaran yang paling mahal. Apapun yang kita kerjakan dalam rangka taqarrub pada Allah, beramal saleh pada Allah, maka pahalanya dihitung oleh Allah seperti kita melakukan 1000 bulan. Kalau hari ini, malam ini kita baca satu ayat Al-Quran, satu surat, anggaplah surat Qul Huwallahu Ahad. Malam ini ketika kita baca, pahala kita akan berlipat 1000 bulan. Karena itu kemudian Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, beliau mengungkapkan orang yang paling rugi, orang yang tidak memenuhi malam-malam Lailatul Qadar dengan taqarrub pada Allah. Malam ini kalau kita membaca Al-Quran, kita menemukan firman Allah dalam surat Baqarah bahwa Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah tentukan bahwa di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Tetapi ayat tadi tidak menyebutkan di bulan Ramadan di hari yang mana, di malam yang apa. Allah globalkan dalam bulan Ramadan. Tetapi apabila kita mampir kepada surat Ad-Dukhan, maka Allah menjelaskan Ramadan yang dimaksud oleh Allah. Allah turunkan Al-Quran di bulan itu adalah di malam yang penuh barakah. Seperti firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh barakah. Kalau kita ingin tahu malam yang penuh barakah itu, kita akan mampir lagi pada ayat yang lain, yaitu firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar.
Karena itu kemudian malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat-sangat berharga dan tinggi nilainya di sisi Allah, sehingga disebut dinilai 1000 bulan. Karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran untuk Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sebagian menyebutkan turunnya Quran pada malam Lailatul Qadar itu adalah sekaligus seluruh kandungan isi Al-Quran Allah berikan kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim. Seluruh kandungan Al-Quran dalam 30 juznya di malam Lailatul Qadar Allah berikan kepada Sayyidil Wujud secara keseluruhan. Karena inna anzalnahu, walaupun kemudian Quran itu turun secara terperinci selama 23 tahun kepada beliau melalui Jibril, setiap ada kejadian turun Al-Quran, tetapi seluruh kandungan Al-Quran itu ada kepada qalbil Habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Itulah kemudian Lailatul Qadar merupakan Lailah Mubarakah. Memang ada perselisihan antara ulama, ada yang menyebutkan malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran di langit dunia ini, dari sana baru dibagi. Tetapi yang saya ungkapkan pertama tadi juga disebutkan bahwa turun untuk Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu kemudian kadang-kadang ketika Jibril membawa ayat Al-Quran, Rasul kadang-kadang mendahului, keburu. Sebelum Jibril selesai, Rasul sudah seperti sangat mengharapkan untuk cepat, atau para mufassir mengatakan karena kandungan yang dibawa Jibril itu sudah ada di hati Rasulullah, sehingga ada firman Allah, wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Jangan keburu. Malam ini adalah malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, malam yang disebut oleh Allah Lailah Mubarakah. Imam Baqir ditanya, apakah Lailatul Qadar itu sekali dalam kehidupan? Turunnya Al-Quran kepada beliau yang itu Lailatul Qadar, kemudian tidak ada lagi Lailatul Qadar. Imam Baqir menjawab, kalau Lailatul Qadar diangkat berarti Al-Quran diangkat. Maka selagi Al-Quran itu ada, maka Lailatul Qadar tetap ada. Mungkin kalau kita bertanya, kalau Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran, maka Al-Quran telah turun selesai, apalagi fungsinya Lailatul Qadar? Ayat dalam surat ini Ad-Dukhan yang saya baca pertama itu menyebutkan bahwa Lailatul Qadar bukan hanya turunnya Al-Quran, tetapi ada satu hal yang lain. Inna anzalnahu, memang kepada Al-Quran, fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, tetapi ayat berikutnya fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam mubarakah itu, di malam turunnya Al-Quran itu, di malam Lailatul Qadar itu, disitulah Allah yufraku kullu amrin hakim. Allah menentukan semua apa yang akan terjadi untuk anak Adam selama setahun itu, seperti yang saya ungkapkan dalam malam 19 yang lalu. Yufraku kullu amrin hakim. Seperti yang kita baca juga dalam surat Inna Anzalna, bahwa memang bukan cuma sekali selesai, tetapi Allah sebutkan tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini yang saya ungkap kemarin, bahwa Lailatul Qadar akan terulang setiap tahun, dan di situ disodorkan seluruh ketentuan anak Adam, apa yang akan terjadi selama setahun kepada sahibil amri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Kita sedang membicarakan agungnya Lailatul Qadar, karena dalam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran kepada Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi seperti yang saya ungkapkan dalam awal pertemuan, bahwa berkaitan dengan Lailatul Qadar atau berkaitan dengan nuzulul Quran, berkaitan dengan Quran seluruhnya, tidak pernah akan pisah dengan Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Karena begitulah Allah telah tentukan bahwa Quran ini harus ada pendampingnya, dan pendamping Al-Quran itu ialah yang telah disucikan oleh Allah, yaitu Ahlul Bait. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sementara Al-Quran tidak bisa disentuh untuk menjelaskan arti dan kandungannya kecuali orang-orang yang suci, la yamassuhu illal mutahharun. Karena itu malam ini, selain kita membicarakan sedikit Lailatul Qadar, dan mungkin saya tidak ulang banyak berkaitan Lailatul Qadar, malam 19 sudah saya ungkapkan, tapi malam ini adalah malam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Malam ini adalah malam yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau menyebut orang yang akan kita peringati malam ini adalah bahwa beliau Ali bin Abi Thalib, Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali. Artinya, membicarakan Al-Quran tidak pernah bisa lepas dengan Ahlul Bait, dan yang terdepan ialah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Satu nikmat Allah yang besar yang diperoleh oleh orang yang ingin mengkaji Ahlul Bait dan mengkaji Al-Imam Ali khususan. Karena kita ini sering membahas kajian mengenai seseorang, dalam mempelajari sejarah seseorang, kita bahas mengenai kebesaran orang itu sampai kita bisa mantap mengenai kebesarannya. Tapi ada yang lain, kita yang ditarik oleh kebesaran orang itu, karena dalam segala hal, dalam segala kebaikan, kita menemukan orang itu ada di situ, sehingga kita yang ditarik untuk harus mengenal. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam termasuk mukjizat yang besar, karena semua musuh-musuhnya berusaha untuk menghapus beliau, untuk mengkikis semua kebesarannya, untuk membuang semua apa yang pernah disabdakan Rasul mengenai kebesaran beliau. Muawiyah pernah menulis surat pada semua gubernur-gubernurnya, seperti disebutkan dalam buku-buku yang berbicara menerangkan mengenai kebesaran Imam Ali. Surat Muawiyah itu ringkas isinya untuk semua wali-wali dia dan gubernur dia yang kerja dengan dia. Jangan biarkan orang menyebutkan kemuliaan Abi Turab, jangan disebut riwayat mengenai Abi Turab, kecuali karangkan riwayat palsu untuk orang lain yang menandingi Abi Turab. Kalau kalian lakukan semua itu,
fa inna hadza ahabba ilayya wa aqar li aini. Bisa dirujuk dalam isti'ab. Kalau kalian lakukan itu yang paling kusenangi. Artinya kikis. Gak cukup. Ingin memberi rintangan dan hijab agar orang tidak boleh kenal siapa Ali bin Abi Thalib. Dengan harta, dengan kekerasan, sehingga di masa Muawiyah dan Bani Umayyah, ketika Imam Ali bin Abi Thalib harus dilaknat di mimbar-mimbar kaum muslimin. Bisa kita bayangkan, manusia yang semenjak lahir memiliki keistimewaan yang gak dimiliki oleh yang lainnya, dari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah atau yang hidup bersama Rasulullah dari mulai lahir. Kadang-kadang kita juga heran kalau ada orang membicarakan beliau Islam pertama atau bukan pertama. Kalau sudah orang nggak bisa menolak kalau beliau pertama, juga masih dibawa embel-embelan pertama, tapi termasuk golongan anak kecil. Orang yang disebut aslama, masuk Islam itu yang pernah kafir. Pernahkah sejarah menulis bahwa Ali bin Abi Thalib pernah kafir? Pernahkah beliau menyembah berhala dalam kehidupannya sehingga disebutkan pindah dari agama ke agama yang lain atau aslama? Musuh-musuhnya tidak pernah juga bisa membahas atau menghapus keutamaan ini, bahwa beliau adalah ma sajada li sanamin qat. Semenjak lahirnya sudah cukup memberi keanehan dan ketentuan Allah. Lahirnya dalam Ka'bah, pertama buka mata beliau dalam Ka'bah dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi musuh-musuh Allah ingin mengkikis. Tidak ada peperangan Rasulullah yang Imam Ali nggak tampil. Sejarah sudah ada semua. Tetapi yang ingin saya bawa, usaha orang untuk menghapus, menutup, menjauhkan kemuliaannya, tapi tetap tampil Ali bin Abi Thalib yang terdepan dari semua orang yang ingin membahas kebesaran orang yang bersama Rasulullah, akan menemukan yang terdepan adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di masa-masa itu mimbar-mimbar ini tegaknya karena darah Ali bin Abi Thalib, karena perjuangan Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi mimbar-mimbar itu akhirnya melaknat Ali bin Abi Thalib. Sehingga di zaman itu orang mau nyebutkan riwayat hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib gak berani. Hasan Basri itu kalau mau meriwayatkan hadis dari Imam Ali, beliau mengatakan haddatsani fulan haddatsani an sahibi Rasulillah, atau haddatsani Abu Zainab. Gak berani menyebut nama Ali bin Abi Thalib. Sa'id bin Jubair membuka majlis taklimnya, ditanya oleh beberapa orang, "Hai Sa'id, siapakah yang membawa bendera Rasulullah?" Bukan dijawab, tapi dia marah. Kamu kenapa tanya hal-hal semacam ini? Sampai orang ingin mengkaji siapa membawa bendera Rasulullah, orang gak berani menjawab. Ketika yang tanya itu pergi pada kawan-kawannya mengeluh, bagaimana dia nggak mau menjawab pertanyaanku? Kata kawannya, kamu jangan tanya depan orang banyak, pergi ke rumahnya kamu dijawab. Kalau di luar nggak bakal berani nyebut nama Ali bin Abi Thalib. Ini dengan harta, dengan segala macam. Sampai yang aneh, ya Allah, ketika beliau ditikam oleh Ibnu Muljam laknatullahi alaih, orang Syam ketika mendengar bahwa Imam Ali ditikam waktu sholat, dia heran, apakah Ali juga sholat? Ali bin Abi Thalib
Sampai orang tanya apakah sholat beliau. Musuh-musuhnya terus berusaha dengan sekuat mereka untuk menutup dan menghilangkan atau menutup semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib. Mungkin kadang-kadang kita melihat mereka takut, tapi mungkin hati kecilnya masih nggak mau melakukan hal semacam itu. Tapi pada batas tertentu ada manusia-manusia yang ingin mendekatkan diri pada Allah dengan mencaci dan melaknat Imam Ali. Salah satu guru Bukhari, Harith Al-Himsi, itu dengan bangga setiap hari kalau sudah pagi subuh termasuk wiridnya yal'an Imam Ali bin Abi Thalib. Kita lebih heran lagi ayyuhal ikhwah, kalau salah satu perawi yang ada di Bukhari termasuk syuyukh Imran ibn Hattan, dia dengan bangga mengungkapkan beberapa bait-bait syair untuk siapa? Untuk yang menikam Imam Ali. Coba kita dengarkan bait syair orang ini. Ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arshi ridwana. Inni la adhkuruhu yawman fa ahsibuhu awfal bariyati 'inda Allahi mizana. Aduhai sekali pukulan Ibnu Muljam dari seorang yang penuh dengan ketakwaan, ketika menikam dan memukul, ia tidak mengharapkan kecuali hanya ingin memperoleh ridwan dan ridha dari Allah. Setiap aku mengingat Ibnu Muljam, aku ingat bahwa dialah orang yang paling mulia dan setia kepada Allah. Berubah total. Bagaimana pemerintahan saat itu dengan kekerasan, dengan rayuan, harta dan semuanya untuk merubah Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang Rasul jadikan tolak ukur manusia ini mukmin atau tidak hanya dengan sabda beliau, ya Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yabghuduka illa munafiq. Tetapi inilah mukjizat, inilah kebesaran. Dalam keadaan semacam ini tetap muncul kemuliaan dan keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib yang terdepan, sehingga lawan pun akhirnya menulis riwayat-riwayat, gak mampu lagi mengingkari mengenai kebesaran Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan kapankah orang mampu menutupi sinar matahari? Apapun usahanya, tetap matahari akan sampai sinarnya, walau ia usaha ingin menutup. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Muawiyah berkata kepada Ibnu Abbas, "Hei Ibnu Abbas." Ini ungkapan Muawiyah memerintahkan Ibnu Abbas untuk melakukan beberapa hal. Dia berkata begini, "Hai Ibnu Abbas, jangan lagi engkau membaca riwayat-riwayat Al-Quran mengenai Ali bin Abi Thalib. Jangan membaca lagi kemuliaan dan riwayat-riwayat yang menyebutkan kemuliaan Ali bin Abi Thalib." Kata Ibnu Abbas, "Apakah engkau melarang kita untuk membaca Al-Quran?" Tidak. Tetapi jangan membawa riwayat mengenai Ali bin Abi Thalib. Kamu memerintahkan kita untuk melarang membaca kita Al-Quran? Tidak.
kata Ibnu Abbas, bagaimana kita akan menafsirkan Al-Quran tanpa menyebut nama Ali bin Abi Thalib? Kata Muawiyah, cari riwayat yang lain, bukan dari itu. Quran turun kepada mereka dan di rumah mereka. Apakah harus aku cari tafsirnya dari rumah Al-Abi Sufyan? Artinya, orang yang ingin dikikis kemuliaannya, orang yang ingin harus dianggap mati selesai setelah kematiannya, orang itu tidak pernah akan mati, karena selagi Quran ini ada, maka Ahlul Bait pasti ada. Adakah Quran tanpa ayat tathhir? Adakah Al-Quran tanpa ayat Al-Mawaddah? Adakah Al-Quran tanpa ayat wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira? Adakah ayat Al-Quran tanpa ayat-ayat yang menurut Ibnu Abbas ada 300 ayat turun untuk Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Kita akan menemukan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak yang turunnya mengenai Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Artinya, melarang orang menyebut kebesaran Imam Ali, melarang orang menyebut kemuliaan dan keutamaan Imam Ali, melarang orang membaca Al-Quran, dan itu mustahil. Bagaimana akan terkikis nama beliau sementara Al-Quran menghidupkan beliau? Bagaimana akan terkikis nama beliau sementara sabda-sabda suci Rasul mengangkat beliau? Bisakah orang hilang dari permukaan bumi ini sementara Al-Quran dan Sayyidil Wujud mengangkatnya? Seperti ketika kita membaca mengenai Sayyidil Wujud dalam surat Inna A'tainakal Kautsar. Bukankah musuh-musuh Rasulullah menganggap Rasulullah terputus setelah wafat habis, tidak punya turunan? Justru Allah menyebutkan mereka yang mencaci kamu itulah inna syani'aka huwal abtar. Tapi Ahlul Bait, tidak ada kita membicarakan Islam tanpa Ahlul Bait, dan tidak mampu kita membicarakan Ahlul Bait tanpa Islam. Mau memilih Islam yang dibawa oleh Sayyidil Wujud, tidak pernah dan tidak boleh bisa dengan Ahlul Bait alaihimussalam. Ayat-ayat Al-Quran yang turun untuk Imam Ali sangat banyak ayyuhal ikhwah. Belum lagi kita lihat ayat Al-Mubahalah. Belum kita lagi melihat ayat mengenai jihad. Belum lihat lagi kita melihat ayat yang mengenai, dan ini riwayat-riwayat ada di dalam buku-buku kaum muslimin semuanya, apapun mazhabnya. Belum kita menemukan ayat innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Para mufassirin menyebutkan ini turunnya untuk Ali bin Abi Thalib. Kita menemukan firman Allah alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah, turunnya untuk Ali bin Abi Thalib. Belum kita membahas ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Riwayat menyebutkan dalam buku-buku kaum muslimin turunnya untuk Ali bin Abi Thalib. Kita menemukan firman Allah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, turunnya untuk Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan ayat ini ada satu cerita kejadian untuk beliau. Beliau suatu hari memperoleh uang sangat banyak, 300 dinar. Beliau berkata, waktu malam beliau keluar, malam ini aku akan hadiahkan hartaku 100 dinar.
Setelah sholat dia keluar, nampak ada wanita, diberikan semua 100 dinar itu untuk wanita itu. Itu malam itu. Keesokan harinya heboh Madinah. Ali bin Abi Thalib memberikan tadi malam 100 dinar untuk wanita zaniyah. Imam Ali agak sedih, aduh tepak sama orang zaniyah. Malam kedua beliau memberikan hartanya lagi 100 dinar pada seseorang. Orang yang mulia tidak pernah akan ditanya siapa Anda. Orang yang karam, mempunyai sifat dermawan, memberi tanpa tanya siapa ia menerima. Diberi malam itu 100 dinar. Esok pagi heboh, 100 dinar besar. Orang berkata Ali bin Abi Thalib tadi malam memberikan 100 dinar kepada pencuri. Imam Ali mengatakan, aduh, tinggal 100 dinar beliau ingin malam ini berikan. Malam beliau berikan, beliau menemu orang di jalan diberikan. Besok pagi kota Madinah masih sibuk. Ali bin Abi Thalib semalam memberi orang 100 dinar, tapi yang diberi orang yang paling kaya. Orang kaya saat itu. Imam Ali datang kepada Rasulullah menyampaikan ini. Rasulullah senyum. Benar ya Ali, tapi Jibril baru datang kepadaku. Dengarkan apa yang kamu keluarkan. Ini berkaitan dengan ayat rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Wanita yang menerima uang darimu itu sampai di rumahnya ia menangis dan tobat, dan harta yang datang dari kamu 100 dinar itu sekarang dia persiapkan untuk dia berdagang, dan dia mau menjadi seorang mau kawin untuk menjadi seorang istri yang salehah. Berubah. Si pencuri yang menerima 100 dinar darimu, malam itu juga ia nangis, seumur hidupku aku melakukan perbuatan keji semacam ini, kenapa? Dari 100 dinar itu ia tobat dan ia jadikan bekal modal untuk hidup seperti orang muslim yang sejati. Tahukah engkau ketika 100 dinarmu sampai pada orang kaya itu, ia sampai di rumah ia teriak, Ali bin Abi Thalib yang tidak punya uang memberikan kepadaku 100 dinar, sementara aku kaya raya tidak pernah menginfakkan dan mengeluarkan zakatku. Ia jadi tobat karena hadiahmu wahai Ali bin Abi Thalib, sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Belum kita menemukan ayat wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Belum kita menemukan ayat-ayat berkaitan dengan jihad, semuanya ayat-ayat itu turun pada Imam Ali. Apakah mampu orang menghapus nama Imam Ali, kebesaran Imam Ali, kemudian ia mengaku seorang muslim yang harus mempercayai bahwa Al-Quran kitabullah, membaca Al-Quran pasti akan menemukan Ahlul Bait wa fi muqaddimatihim Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dalam satu riwayat yang simpel saja, karena malam ini kita akan bicarakan di akhir nanti detik-detik syahadah beliau dan apa yang beliau ungkapkan dalam syahadah itu. Kita menemukan ahadits yang begitu banyak yang menyebutkan kemuliaan dan keutamaan Ali bin Abi Thalib, sehingga orang kalau ingin mengkaji kebesaran Islam harus ia lewat kepada kebesaran Ali bin Abi Thalib, karena Al-Imam Ali bin Abi Thalib telah mewujudkan seluruh arti Islam yang dibawa Rasulullah dalam praktek kehidupan beliau. Karena itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sekian banyak hadisnya menyebutkan bahwa siapa yang tidak mencintai Ali bin Abi Thalib, ia akan memperoleh penyesalan yang besar kelak di hari kiamat. Salah satu hadis yang amat populer berkaitan dengan Ahlul Bait dan Imam Ali bin Abi Thalib. Hadis ini disebutkan dalam tafsir Zamakhsyari, Ibn Arabi dan Tha'labi. Hadis yang amat populer, tapi indah kalau malam Lailatul Qadar, malam untuk Imam Ali ini kita bicarakan kebesaran hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda,
Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahida. Siapa yang mati dalam rangka mencintai keluarga Muhammad, maka ia dihitung mati syahid. Wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata maghfuran lah. Siapa yang mati dalam rangka mencintai keluarga Rasulullah, maka ia mati dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah. Ayyuhal ikhwah, ini masalah mati ya. Masalah detik yang paling menakutkan. Detik antara su'ul khatimah sama husnul khatimah. Ini yang disebutkan mengenai kematian yang begitu dahsyat. Tetapi jaminan Rasulullah yang tidak berbicara kecuali wahyu. Siapa yang hidupnya dalam memenuhi dengan cinta kepada keluarga Rasulullah, maka mati dalam keadaan diampuni oleh Allah dosanya. Terus, ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad basyarahu malakul maut bil jannah thumma munkar wa nakir. Ketahuilah, kata Rasulullah, siapa yang wafat dalam rangka mencintai keluarga Rasulullah, dia akan diberi kabar gembira oleh malakul maut, yaitu Israel, ketika mencabut bahwa engkau akan menjadi penghuni surga. Begitu juga Munkar dan Nakir di kuburan. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad yuzaffu ilal jannah kama tuzafful arus ila baiti zawjiha. Siapa yang wafat dalam rangka mencintai keluarga Rasul, dia akan dikiring seperti dikarak begitu, seperti layaknya manten wanita kepada rumah suaminya. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad futiha lahu fi qabrihi babani ilal jannah. Siapa yang mati dalam rangka mencintai keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, maka di kuburannya dibukakan dua pintu untuk menuju ke surga. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad ja'alallahu qabrahu mazara malaikatir rahmah. Siapa yang mati dalam rangka mencintai keluarga Muhammad, Allah jadikan kuburannya tempat ziarahnya para malaikat. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata ala sunnati wal jamaah. Siapa yang wafat dalam rangka mencintai keluarga Muhammad, dihitung wafat ala sunnah wal jamaah. Ala wa man mata ala bughdhi ali Muhammad jaa yaumal qiyamah maktubun baina ainai ayisun min rahmatillah. Ketahuilah, kata Rasulullah, siapa yang mati dalam rangka membenci keluarga Muhammad, maka ia ketika dibangkitkan di hari kiamat, tertulis di antara kedua matanya orang yang putus asa dari rahmat Allah. Adakah selain rahmat Allah di hari kiamat? Enggak ada. Apa yang diandalkan di hari kiamat? Tetapi orang yang mati dalam rangka membenci keluarga Rasul, nanti di hari kiamat enggak pakai ditanya lagi. Sudah tertulis di sininya ayisun, putus asa. Dari apa? Min rahmatillah. Ala wa man mata ala bughdhi ali Muhammadin mata kafiran. Siapa yang mati dalam rangka membenci keluarga Muhammad, sabda Rasul, mata kafira, mati kafir. Ala wa man mata ala bughdhi ali Muhammad lam yashum raihatal jannah. Siapa yang mati dalam rangka membenci keluarga Muhammad, ia tidak pernah akan memperoleh baunya surga, apalagi masuk surga. Ayyuhal ikhwah, hadis semacam itu banyak sekali. Dan jangan menganggap bahwa ini cuma riwayat-riwayat dari buku Syiah, kemudian dianggap orang-orang Syiah cuma menyanjung-nyanjung imam mereka. Ini riwayat-riwayat dalam kutubu ahli sunnah juga. Yang saya baca tadi ini dari riwayat, dilihat buku tafsir Zamakhsyari, Ibn Arabi, Al-Tha'labi, semua akan kita temukan.
Dan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini opah risalah. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Kita akan menemukan ayat-ayat semacam tadi itu banyak ayyuhal ikhwah. Terus ada satu riwayat yang malam ini juga ingin saya bahas. Kalau orang yang membenci keluarga Rasul, begitu ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Malam 19 yang lalu saya sampaikan juga hadis Rasulullah. Walau anna ar-rajula shalla wa sama baina ar-rukni wal maqam wa mata yabghaduna ahlal bait adkhalahu Allahu an-nar. Orang puasa, salat antara rukni wal maqam depan Ka'bah langsung, tapi mati membenci ahlul bait, adkhalahu Allahu an-nar. Apa yang kita bayangkan kemudian kalau ada orang menjadikan wiridnya setiap hari mencaci Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kemudian yang kita bayangkan orang yang usaha agar orang mensingkirkan kebesaran Imam Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Rasulullah menatap wajah Imam Ali bin Abi Thalib. Ini bisa kita rujuk dalam buku beberapa riwayat, termasuk Tarikh Dimashq Ibn Asakir. Rasul menatap wajah Imam Ali sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Rasul bersabda begini, "Walladzi nafsi biyadihi, inna hadza wa syi'atahu lahumul faizun yaumal qiyamah." Rasul Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, beliau bersumpah, demi yang jiwaku ada di tangannya. Rasul bersumpah ayyuhal ikhwah, demi yang jiwaku ada di tangannya. Ini nih menuding Imam Ali, ini orang, dan semua pengikutnya adalah mereka orang-orang yang paling beruntung dan bahagia di hari kiamat. Coba akan saya sebutkan beberapa ayat Al-Quran mengenai orang-orang yang faizin. Inna hadza wa syi'atahu lahumul faizun. Kita kalau membaca ayat Al-Quran mengenai orang-orang yang beruntung, sukses, bahagia, itu sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Al-Quran itu, semua sifat itu ada pada Imam Ali. Maka memang beliau adalah Raisul Faizin, dan orang yang bersama beliau lahumul faizun yaumal qiyamah. Kita dengarkan firman Allah, man yuti'illaha war rasula faqad faza fauzan azima. Adakah makhluk yang melebihi Imam Ali dalam taatnya kepada Allah dan Rasulnya? Belum pernah ditulis dalam sejarah. Man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima. Kalau kita mau lihat siapa orang yang paling taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian akan memperoleh titel faza fauzan azima, kita akan menemukan orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah menawar Rasul dalam semua perintahnya. Yang ada di hadapan Rasul, beliau cuman sami'na wa ata'na. Tidak pernah melanggar ketentuan Allah tarfata ain, karena beliau dalam nas ayat tathir adalah maksum, yutahhiruhum tathira. Dan tidak pernah melihat diri beliau ada di hadapan Rasulullah. Bukan sekedar cuma taat. Ada mungkin orang taat gerundem, kata orang Jawa, melaksanakan perintahnya, cuma masih sambil. Imam Ali tidak pernah melihat diri beliau ada di hadapan Rasulullah. Artinya tidak pernah menawar atau kenapa, atau kalau begini bagaimana, nggak ada. Semuanya cuman sami'na wa ata'na.
Ketika malam hijrah, beliau diperintahkan oleh Rasulullah. Rasul berkata, "Hei Ali, malam ini kamu tidurlah tempat tidurku." Beliau nggak tanya, "Kalau aku tidur di tempat tidurmu, aku selamat nggak?" Nggak. Itu masih melihat diri beliau ada. Beliau berkata, "Kalau aku tidur di tempat tidurmu, engkau selamatkah wahai kekasih Allah?" Iya, kata Rasulullah. Sujud syukur beliau, karena yang beliau inginkan cuman keselamatannya. Ini pun juga ayat Al-Quran. Kemudian Allah rekam dalam Al-Quran ini. Turun ayat untuk mengenang malam hijrah ketika Imam Ali tidur di tempat Rasulullah. Turun ayat, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad." Ada manusia yang menjual dirinya untuk Allah. Ayat ini turun untuk Imam Ali. Muawiyah manggil Samurah bin Jundub. "Muawiyah, 100.000 dinar dirham untukmu. Buat riwayat bahwa ayat ini bukan turun untuk Ali, tapi untuk Ibnu Muljam yang membunuh Ali." "Tidak bisa," kata Samurah. 200 tidak mau, 300 sampai 400.000 dirham. Baru dia Samurah khutbah dan mengatakan ayat "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah" turun untuk Abdurrahman ibnu Muljam yang bunuh Ali bin Abi Thalib. "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dengarkan ayat kedua. "Man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun." Siapa orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itulah orang-orang yang faiz, yang akan selamat. Akankah kita menemukan orang yang memiliki sifat taat pada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah? Siapakah orang yang paling takwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Imam Ali tidak pernah melihat sesuatu di dunia ini kecuali Allah. Tidak pernah transaksi, apalagi amalan transaksinya, tidak pernah melihat kecuali Allah. Gak ada alam ini kecuali Allah. Beliaulah satu-satunya orang yang pernah bersumpah, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi qablahu wa ba'dahu." Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di situ. Tidak pernah melakukan sesuatu kecuali dalam kontrol takut kepada Allah. Ketika perang Khandaq, ketika beliau duel dengan Amr bin Abdul Wud dengan cerita yang panjang, biasanya beliau itu cepat menyelesaikan musuh. Hari itu Rasulullah menanti lambat. Bahkan disaksikan Imam Ali telah duduk di dada Amr bin Abdul Wud sekali untuk selesai menyelesaikan. Tapi Rasul melihat beliau kemudian bangkit keluar, ditinggalkan Amr bin Abdul Wud dalam keadaan itu. Setelah lama selesai, setelah dipukul, selesai takbir beliau, para malaikat pun bergemuruh untuk mengatakan la fata illa Ali wala saif illa Dzulfiqar. Ketika kembali dipeluk Rasulullah, "Ya Ali, kenapa tadi lama? Dan kamu mendapat kesempatan, kenapa kamu enggak lakukan tadi itu?" "Ketika aku duduk di dada Amr bin Abdul Wud, ia mencaci ibuku dan meludahiku. Ketika itu aku marah. Ketika aku marah, aku takut membunuh musuh Allah ini karena kemarahan pribadiku. Karena itu aku tinggalkan." Tidak ada di hadapan beliau kecuali Allah. Ini man yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallah wa yattaqi faulaika humul faizun. Amirul Muttaqin. Ini yang Allah perintahkan untuk kita pergi pada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kita menemukan ayat berikutnya. Alladzina amanu wa hajaru fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Mereka orang-orang yang beriman, berhijrah di jalan Allah, jihad,
berhijrah dalam Allah dengan harta mereka, dengan diri mereka, mereka a'zamu darajatan indallah. Pahala mereka, kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah. Dan siapa mereka itu? Ulaika humul faizun. Adakah orang yang lebih jihadnya dari Imam Ali? Yang lebih menginfakkan apa yang dimiliki untuk Allah? Hartanya maupun jiwanya digadaikan untuk Allah? Dari semenjak beliau umur 10 tahun membela Rasulullah, untuk memukul anak-anak yang mengganggu Rasulullah dan orang-orang yang mengganggu Rasulullah di Makkah. Semenjak di Syaib Bani Hashim, wa ma adrakum ma Syaib Bani Hashim. Semenjak di Syaib Bani Hashim, bagaimana Imam Ali dan ayah beliau Abu Talib tidur di tempat Rasulullah dan merintahkan Rasulullah untuk pindah ke tempat lain. Kata Abu Talib, kalau ada yang ingin menculik Rasulullah atau membunuh Muhammad, biar kamu anakku yang mati, jangan Muhammad. Dipindah-pindah sama Abu Talib. Gitu juga sejarah masih menzalimi Abu Talib. Masih juga ada orang mengatakan Abu Talib mati kafir. Dosanya Abu Talib cuma satu, karena Abu Talib ayah Ali bin Abi Talib. Sementara orang ingin memojokkan Imam Ali bin Abi Talib. Insya Allah di waktu yang lain, insya Allah di Ramadan ini, kita akan bicarakan imannya Abu Talib. Karena itu ayyuhal ikhwah, seperti Imam Ali yang tidak pernah melihat kecuali Allah, yang tidak pernah melakukan sesuatu kecuali murni transaksinya hanya dengan Allah, yang dituding oleh Rasulullah, dia ini dan semua pengikutnya humul faizun. Karena itu ketika beliau ditikam oleh Ibnu Muljam, yang keluar dari lidah beliau cuman fuztu wa rabbil Ka'bah, aku beruntung demi Allah pemilik Ka'bah. Fuztu, syiar beliau, ungkapan beliau. Karena memang kalau kita membicarakan orang yang fauzan azima, al-faizin adalah dialah ketuanya yang pernah berkata fustu wa rabbil Ka'bah. Jangan lagi orang menganggap orang kalau membicarakan Ali bin Abi Thalib kita mengkultuskan, dan mungkin jawabannya ada pada malam 19 yang lalu. Tapi ini murni adalah ahadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ungkapan ayat-ayat Al-Qur'an itu yang cuman ada yang berkaitan mengenai kebesaran Al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Beliau hidupnya semua cuman untuk Allah. Dari mulai Astagfirullah Akbar, dari mulai lahir di Baitullah, lahirnya di Baitullah, kemudian hidupnya bersama Rasulullah, semuanya cuman untuk menegakkan hak dan untuk menegakkan kebenaran. Beliau menerima semua risiko. Bahkan beliau menyebutkan dalam salah satu sabda beliau, biar aku saja yang dizalimi, aku terima, yang penting Islam tetap berjalan dan kaum muslimin selamat. Ini yang Rasulullah pernah menyuruh Imam Ali untuk naik mimbar berkata dalam waktu Rasulullah sakit, cuma mengatakan man aqqa abawaihi falahu la'natullah. Kemudian Imam Ali sudah turun oleh Rasulullah, siapa orang yang durhaka sama kedua orang tuanya, sama kedua ayahnya, maka atasnya laknat Allah. Kemudian disuruh lagi naik untuk mengatakan man zalama ajirah atau kama qala falaihi laknatullah, siapa orang yang mendolimi atau enggak memberikan hak buruhnya yang kerja dengan dia, falaihi laknatullah. Ketika orang tanya pada Rasulullah, apa maksudnya itu?
Kata Rasulullah, ana wa anta abawai hadhil ummah faman aqana fa'alaihi la'natullah. Aku dan kamu bapak umat ini, siapa yang durhaka dengan kita, atasnya laknat Allah. Aku dan engkau, hai Ali, yang harus menerima bayaran dan opah dari umat ini yang tidak memberikan opahnya dan menzalimi opahnya, fa'alaihi la'natullah. Karena Allah berfirman, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ali bin Abi Thalib. Dan gak pernah mampu orang membicarakan, mustahil orang bisa mampu membicarakan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Apapun kepandaian dan mustahil. Yang tahu Imam Ali bin Abi Thalib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ba'dallah. Ayyuhal ikhwah, di malam 21 adalah syahada beliau. Rasul di bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan, beliau pernah menyampaikan khutbahnya yang amat terkenal, khutbah Sya'baniyah yang panjang. Beliau menyampaikan keutamaan bulan suci Ramadan kepada umatnya, para sahabatnya. Beliau sampaikan keutamaan bulan Ramadan. Di tengah-tengah Rasul menyampaikan keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, Imam Ali bangun. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah fi hadzal syahr? Perbuatan apa yang paling mulia di bulan suci Ramadan ya Rasulullah? Rasul kemudian menoleh kepada Imam Ali, kemudian beliau bersabda, ya Abul Hasan, afdalul a'mal fi hadzal syahr al-wara' an maharimillah azza wa jal. Amal perbuatan yang paling mulia di bulan ini adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Setelah Rasul menjawab ini, summa baka, nangis Rasulullah. Ketika Imam Ali melihat Rasulullah menangis, beliau spontan berkata, ma yubkika ya Rasulullah, kenapa engkau menjadi menangis? Dengarkan jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ya Ali, abki lima yastahillu minka fi hadzal syahr. Hei Ali, aku menangis karena aku melihat apa yang akan terjadi di padamu di bulan Ramadan. Ka'anni bika wa anta tusalli rabbik wa qad ba'atha ashqal awwalin wal akhirin syaqiq akhir naqa thamud fadarabaka darbatan ala qarnik fakhadzaba minha lahyatak. Aku menyaksikan kau, hai Ali, engkau sedang sholat di hadapan Allah Tuhanmu. Muncullah orang yang paling celaka dari awal sampai akhir, gandengan orang yang membunuh unta Nabi Saleh. Kemudian engkau dipukul, wahai Ali, dari sini mengunding kepalanya sampai semua janggutmu penuh dengan darah. Apa kata Imam Ali? Qala amirul mu'minin, qultu ya Rasulullah, wa dzalika fi salamatin min dini. Semua itu terjadi dalam kebaikan berkaitan dengan agamaku. Faqala sallallahu alaihi wa alihi fi salamatin min dinik. Iya, ini semua terjadi dalam tetap engkau dalam memegang agama ini. Thumma qala sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Rasulullah meneruskan sabda beliau begini, ayyuhal ikhwa wal akhawat, ya Ali, man qatalaka faqad qatalani. Hei Ali, yang membunuhmu, membunuh engkau berarti membunuh aku. Wa man abghadaka faqad abghadani, yang membencimu berarti membenciku. Wa man sabbaka faqad sabbani, yang mencacimu berarti mencaciku. Li'annaka minni ka nafsi, karena kedudukanmu dengan aku satu jiwa.
Ingat ayat mubahalah, wa anfusana wa anfusakum. Ruhuka min ruhi wa tinatuka min tinati. Jiwamu dari jiwaku. Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqani wa iyyak. Allah menciptakan aku dan kamu. Wastafani wa iyyak, memilih aku dan engkau. Wakhtarani lin nubuwah, Allah memilih aku untuk nubuwah, menjadikan aku sebagai nabi. Wakhtaraka lil imamah, dan memilih engkau untuk sebagai imam. Sekian lama Rasul telah melihat apa yang akan terjadi pada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul pertama orang yang menangis di depan para sahabatnya mengenang Imam Ali bin Abi Thalib. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, Imam Ali dengan ilmu yang Allah telah berikan melalui Rasul sallallahu alaihi wa alihi, karena seluruh ilmu yang Allah berikan pada Rasulullah, ilmu itu ada pada Imam Ali bin Abi Thalib. Karena itu ketika Imam Ali sering menyampaikan hal-hal yang gaib, ada orang teriak, ata'lamul ghaib, kamu tahu ilmu gaib ya Ali? Imam Ali senyum, beliau mengatakan, innama huwa ta'allumun min dhi ilm. Semestinya itu bukan ilmu gaib, tapi belajar dari yang maha mengetahui. Aku diajari oleh Rasulullah ilmu, disampaikan oleh beliau semua ilmu beliau, kemudian aku didoakan Rasulullah untuk mengingat terus ilmu ini, dan gak bisa dariku. Tidak ada yang terlepas dari beliau. Sekali lagi, karena apa? Beliau diberi oleh Rasulullah semua itu. Karena itu kemudian hadis yang amat populer, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Imam Ali telah tahu siapa pembunuh beliau, karena berkali-kali telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak pedang yang akan dilakukan oleh musuh Allah itu pun Imam Ali telah tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Muljam, Abdurrahman Ibnu Muljam baiat dengan beliau, Imam Ali memanggil, apakah benar kamu akan konsekuen dengan baiatmu ini? Iya. Pergi. Dipanggil lagi kedua kalinya, ditanya lagi, apakah iya kamu akan melakukan dan konsekuen dengan baiatmu ini? Iya. Ketiga kali dipanggil Imam Ali, sampai kata Ibnu Muljam, cuman aku yang kamu tanya semacam ini, yang lainnya tidak. Pergilah, kata Imam Ali. Kemudian Imam Ali berkata, aku ingin kehidupannya dan kejayaannya, tapi ia ingin kematianku. Seringnya Imam Ali berkata, kapan datang yang paling celaka itu? Imam Hasan berkata, kenapa kita enggak bunuh mungkin? Kata Imam Ali, ketentuan Allah, dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Dan kalau kita lakukan sesuatu kepada dia sebelum melakukan, maka kita tidak benar bukan dalam hukum syariat ini. Malam 19 tahun 40 Hijriah, Imam Ali malam itu ada di rumah putri beliau, Ummi Kulthum. Kata Ummi Kulthum, aku lihat ayahku di hari itu, di malam itu tidak seperti biasanya. Selalu melihat ke atas, masuk keluar rumah, dan terus melihat ke atas sambil berkata, ma kadzibtu wa ma kudzibt. Aku tidak pernah bohong dan tidak pernah dibohongi. Inilah yang ditentukan oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu aku siapkan untuk buka beliau di rumah Ummi Kulthum. Aku beri talam yang besar, di talam itu ada 2 kuah. Selain roti,
dan garam. Ketika aku berikan kepada beliau untuk bukanya, beliau kemudian teriak dan nangis. Hei Ummi Kulthum, apa yang kamu lakukan malam ini? Aku ingin mengikuti akhi wa habibi Muhammad. Aku jangan disodorkan dalam satu tempat dua kuah untukku. Aku takut nanti hisabku di akhirat berat karena ini. Singkirkan salah satunya, cukup di hadapanku satu kuah. Karena beliau ingin hidup dengan rakyat beliau yang paling miskin. Dan ketika ada orang ingin meniru beliau, dilarang oleh beliau. Kamu jangan mampu, jangan melakukan ini. Beliau makan hari itu sedikit. Kata Ummi Kulthum, aku malam itu pun gak tidur melihat ayahku. Terus melihat ke langit. Seperti ada sesuatu yang dinantikan. Ketika aku tanya, hai ayahku, apa yang kamu nantikan? Hai putriku Ummi Kulthum, inilah yang telah dijanjikan dan disebutkan dan diberitahu olehku. Malam ini akan terjadi sesuatu untuk ayahmu. Hai ayahku, kenapa engkau memberitahu berita semacam ini? Apakah kamu gelisah? Hai putriku, ayahmu enggak pernah gelisah. Tetapi ayahmu akan berjumpa dengan kekasihnya Rabbil Alamin wa Habibu Rabbil Alamin Muhammadil Mustafa. Kemudian beliau masuk ke kamar membaca surat Yasin sampai selesai. Keluar lagi. Mau menjelang subuh, beliau wudhu, diambilkan oleh Ummi Kulthum air untuk beliau wudhu. Biasa beliau sebelum masuk fajar, sebelum subuh, beliau pergi ke Masjid Kufah. Beliau setelah wudhu, beliau masih menatap langit lagi. Terus beliau berkata, ma kadzibtu wa ma kudzibt. Ketika beliau keluar mau dari rumah, kebetulan kata Ummi Kulthum ada orang yang memberikan hadiah kepada kita untuk Al-Hasan di tempat kita, angsa. Ketika Imam Ali keluar, itu angsa semua berteriak-teriak. Mengibatkan juga sayapnya. Imam Ali menoleh kepadanya, beliau berkata, sawaih tatba'uha nawaih. Teriakan-teriakan dari binatang ini sebentar lagi akan diikuti oleh rintihan dan tangisan. Kata Ummi Kulthum, araka tan'a nafsak. Aku melihat kamu selalu menganggap dirimu akan wafat, wahai ayahku. Tenanglah wahai putriku. Allah, Rasul dan kekasihku Muhammad telah memberitahu kepadaku. Beliau keluar. Ketika buka pintu mau ke masjid, baju beliau ini terkena oleh pintu sehingga enggak mampu lepas sampai beliau tarik. Ketika beliau tarik, beliau mengeluarkan bait syair, keraskan ikatan pinggangmu, hadapilah kematian dan jangan gentar menghadapi kematian. Keluar ke masjid. Sampai di masjid, beliau sholat beberapa, kemudian melihat beberapa orang tidur di situ. Sampai waktu menjelang azan, beliau naik azan beliau. Ummi Kulthum menyebutkan, kalau ayahku azan, semua orang akan menikmati suara Ali bin Abi Thalib. Azannya manusia yang lahir di Ka'bah. Azannya manusia yang ketika lahir memperoleh suara itu di telinganya dari Sayyidil Wujud Muhammad. Setelah selesai beliau azan, beliau membangunkan orang-orang yang tidur. As-salah, as-salah, inna as-salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Di antara yang tidur itu ada Abdurrahman ibnu Muljam. Tidurnya tengkurap. Beliau bangunkan, bangunlah, ini model tidur yang tidak disenangi oleh Allah.
tidur penghuni neraka. Bangunlah, bangunlah, salatlah. Kemudian beliau pergi, beliau berkata, kalau aku ingin beritahu apa yang sedang disembunyikan di perutnya, aku pasti tahu, itulah pedang. Beliau masuk ke mihrab, Ibnu Muljam bangkit, sembunyi di bawah istuanah Imad, menunggu Imam Ali salat. Ditiarkan rakaat yang pertama, pengecut. Dan mereka memang tahu bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib kalau sedang menghadap pada Allah, maka lepas dari dunia ini. Konsentrasinya Allah dan tidak lihat apapun yang terjadi. Ini konsentrasi ya. Kalau kadang-kadang kita bicara semacam ini orang tertawa. Oh, berarti enggak ingat. Karena kalau kita menceritakan Imam Ali Zainal Abidin, ketika beliau sholat, kampung rumah semua terbakar. Orang teriak, ya ibna Rasulullah, al-harik, al-harik. Hei cucu Rasulullah, kebakaran, kebakaran. Semua orang meninggalkan rumahnya, Imam Sajjad tetap sholat. Dan api enggak menyentuh, rumah sekelilingnya kena, beliau selamat. Setelah sholat, orang mengurumuni beliau, membawa beliau keluar. Mereka teriak, apakah kamu enggak merasa panasnya api dan teriakan orang tadi? Kata Sajjad, cuman beliau berkata, zakartu naral akhirah fanasitu narad dunya. Aku cuma ingat api neraka, maka aku lupa api dunia ini. Karena Al-Quran juga menceritakan pada kita, orang yang sedang konsentrasi nggak pernah merasa sesuatu. Bacalah surat Yusuf. Ketika wanita-wanita melihat Yusuf jalan, mereka membawa pisau, bukan buah depan mereka yang mereka potong, tapi yang mereka kupas adalah tangan mereka. Faqatta'na aydiyahun. Dan mereka nggak sadar. Lah kalau Imam Sajjad ini ya'rif jamal Allah, kamal Allah, jalal Allah, maka lupa semuanya. Cuman ada Allah. Ini Imam Sajjad. Coba kita dengarkan komentar Imam Sajjad berkaitan ibadah datuk beliau. Beliau ditanya Imam Sajjad, ya Ali, ya Imam, ya Ali Zainal Abidin, bagaimana ibadahmu nisbahnya dengan ibadah datukmu Ali bin Abi Thalib? Ukurannya ya apa ibadahmu sama ibadahnya Ali bin Abi Thalib? Beliau berkata, qatra fi bahr, setetes dalam lautan. Ibnu Muljam juga tahu mengambil kesempatan, karena kalau waktu dia bukan di luar sholat gak mampu menatap wajah Ali bin Abi Thalib untuk melakukan sesuatu semacam itu. Rakaat pertama dibiarkan oleh Ibnu Muljam. Rakaat kedua ketika beliau sujud pertama, ketika mengangkat dari sujud pertama, manusia yang paling celaka menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menghunuskan pedangnya ke kepala Imam Ali. Spontan Imam Ali teriak, bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah fustu wa rabbil Ka'bah hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Rasulullah. Fustu wa rabbil Ka'bah. Teriakannya Ibnu Muljam dan orang-orang yang ada dengan dia, al-hukmu lillah la laka ya Ali. Hukum itu cuma hukum Allah, bukan hukummu. Lahir di Ka'bah, ditikam di Baitullah juga ketika salat. Teriak semua orang. Imam Ali ketika itu masih sadar, kemudian beliau mengatakan, jangan sampai lepas jarimu Ibnul Yahudiyah, Ibnu Muljam. Dalam hal semacam ini ayyuhal ikhwah, ada Imam Ali bin Abi Thalib, ruhul alam. Kata Ibnul Arabi dalam Futuhat Makkiyah, sirrul anbiya. Ketika
ketika ditikam oleh orang yang paling terkutuk ini, apa yang terjadi? Seluruh alam as-samawati wal ard semua ikut berduka dengan Imam Ali. Kalau Allah dalam Al-Quran menceritakan pada kita ketika Fir'aun mampus musuh Allah, Allah menyebutkan fama bakat alaihimus sama'u wal ard, langit dan bumi pun tidak menangisi Fir'aun. Kalau manusia seperti Ali bin Abi Thalib, akhi Rasulullah, wasi Rasulullah, maka yang terjadi malam itu menggemparkan seluruh penghuni Allah, seluruh penghuni langit maupun bumi. Spontan Jibril atas perintah Allah ketika Ibnu Muljam menghunuskan pedangnya di kepala Imam Ali dan darah itu membasahi janggut beliau seperti yang disabdakan Rasulullah, spontan Jibril atas perintah Allah turun antara langit dan bumi. Jibril berkata, tahaddamat wallahi arkanul huda, intamasat wallahi a'lamut tuqa, inqata'at wallahi al-urwatul الوثقى قتل الوصي المجتبى قتل ابن عم المصطفى قتل علي المرتضى قتل سيد الأوصياء قتله أشقى الأشقياء. Runtuh semua tiang-tiang petunjuk hidayah, tumbang semua tiang-tiang ketakwaan, terputus tali Allah, terbunuh anak saudara Mustafa, terbunuh al-wasi al-taba, terbunuh al-aliyul murtada, dibunuh oleh ashqal ashqiya Ibnu Muljam. Ungkapan ini didengar oleh semua orang yang hidup malam itu. Ummi Kulthum ketika mendengar ini, beliau teriak. Orang di masjid semua mengerumuni Imam Ali. Imam Ali diletakkan kepalanya di pangkuan Imam Hasan alaihissalam sambil darah. Kemudian dibawa ke rumah. Di rumah telah ditunggu oleh Zainab, Ummi Kulthum, putra putri beliau, keluarga dekat beliau dengan tangisan. Imam Ali kemudian berkata, Ibnu Muljam, hai Hasan, kasih ia makan seperti makanku, kasih minum dan jangan diganggu sesuatu. Adakah contoh Islam seperti Ali bin Abi Thalib? Kepada orang yang paling celaka ini, tawanannya, beliau berkata sebagai wasiat pada putranya Hasan, berikan makanan yang layak untuk dia, minum yang layak untuk dia, dan jangan diperlakukan sesuatu, tunggu sampai aku. Kalau aku sembuh, maka aku yang akan menyelesaikan. Mungkin aku maafkan, mungkin aku kisos, tapi kalau aku mati, bunuhlah dia, jangan dicincang, jangan diperlakukan apapun, dorbatun bidorbah. Dibawa malam itu ke rumah beliau, malam 19. Ketika Ibnu Muljam didatangkan, kata Imam Ali, apakah aku berbuat jelek kepadamu? Kata Ibnu Muljam, tidak. Kenapa kamu lakukan hal ini? Ibnu Muljam cuma mengatakan, itu yang harus kulakukan. Walaupun sejarah mencatat Ibnu Muljam pernah tergila dengan wanita di Kufah bernama Qutam, yang mana wanita itu ayahnya, saudaranya telah mati di tangan Imam Ali. Kemudian ketika Ibnu Muljam ingin melamar Qutam, kata Qutam mau dengan 3.000 dinar dan kepala Ali bin Abi Thalib. Walaupun sebenarnya menurut Najah At-Tai dalam bukunya, itu sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan Qatam, tapi pemerintahan saat itu yang dikuasai oleh Bani Umayyah, semua yang mengatur sehingga sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Malam 19 di rumah beliau, racun itu mengenah. Kata Ibnu Muljam, aku bunuh 1.000 orang pun mati, aku telah penuhi racun semua ini pedang ini. Semua orang datang teriak,
pergi ke rumah Imam Ali bin Abi Thalib untuk menjenguk beliau. Racun mulai menjalar satu badan. Didatangkan beberapa dokter, semua dokter mengatakan bahwa pukulan musuh Allah ini sampai kepada otak beliau, sehingga racun semua memenuhi. Kaki beliau pun ihmarat katanya. Di hari 20, semua putrinya menangis, termasuk Ummi Kulthum. Kata beliau, jangan kamu menangis. Kalau kamu melihat apa yang kamu lihat, kamu enggak menangis. Kata Ummi Kulthum, apa yang kamu lihat wahai ayahku? Kata Imam Ali, aku melihat Habibi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Aku melihat al-malaikah, aku melihat ibumu Fatimah, semua menyambut kedatanganku. Aku melihat malaikatullah, semua berbaris menanti kedatanganku. Kemudian Imam Ali mengumpulkan semua putra-putrinya dan istrinya, keluarganya semua dikumpulkan. Satu-satu mereka dipandang. Kemudian beliau berkata, astaudiukumullahu jami'an. Aku titipkan kalian hanya kepada Allah. Mereka semua, Imam Ali memanggil Hasan dan Husain, berwasiat kepada Imam Ali, Imam Hasan. Memanggil Muhammad al-Hanafiyah. Hai Muhammad Hanafiyah, dengarkan apa yang dikatakan oleh kedua abangmu ini, Hasan dan Husain. Mereka adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jangan melanggar perintah keduanya, ikuti apapun yang diajak. Wahai Hasan dan Husain, kasihani, ini pun anak ayahmu dan ayahmu mencintainya. Asbah bin Nabatah, murid beliau yang paling dekat dengan beliau, dengan beberapa orang datang menjenguk beliau. Ketika sampai di pintu, Maitham untuk mengetok pintu dilarang oleh Asbah bin Nabatah. Jangan, kita di pintu aja, sampai ada yang keluar kita baru minta izin masuk. Mereka mendengarkan suara anak-anak beliau menangis di dalam. Asbah bin Nabatah pun ikut menangis dengan beberapa orang di luar pintu itu. Tidak lama keluar Imam Hasan. Imam Hasan berkata, Amirul Mukminin menyampaikan salam untuk kalian, tinggalkanlah, pergilah ke rumah mereka kalian masing-masing. Semua orang pergi kembali dengan rintihan dan tangisan. Asbah bin Nabatah sendiri, enggak keluar, enggak pergi. Imam Hasan kembali, beliau berkata, bukankah sudah kami perintahkan untuk kamu tinggalkan tempat? Kata Asbah bin Nabatah, wallahi inni la uridu an ara amiral mu'minin alaihi salam. Aku tidak melanggar perintahmu ya Imam. Cuman aku ingin memandang wajah Amirul Mukminin. Dan wahai Hasan putra Amirul Mukminin, demi Allah kedua kakiku enggak mampu mengangkat badanku. Biarkan aku menunggu ingin melihat wajah Amirul Mukminin. Imam Hasan masuk, diberitahu pada Imam Ali. Imam Ali berkata, izinkan ia masuk. Ketika Asbah bin Nabatah masuk melihat Imam Ali, diikat kepalanya, pucat wajahnya, sekali mengangkat kakinya, dan semua racun telah sampai di kaki beliau. Asbah bin Nabatah langsung menciumi Imam Ali, tangan kaki semua dicium sambil menangis. Kata Imam Ali, ya Asbah la tabki innahal jannah. Jangan kamu nangis, ini surga. Kata Asbah bin Nabatah, aku tahu kalau kamu pasti ke surga, cuman aku nangis karena aku akan berpisah denganmu ya Ali bin Abi Thalib ya Amirul Mukminin. Dari mana lagi kita akan ambil ilmu dan semua ini? Hari ke-20. Hari itu juga sejarah mencatat, di luar pintu Imam Ali datang kerombolan orang-orang miskin, anak-anak yatim, para janda, semua datang. Ada di antara mereka anak-anak kecil yang membawa tempat. Imam Hasan ketika keluar melihat sekian banyak orang, apa yang akan kalian lakukan? Kenapa kalian ke sini?
Mereka semua menjawab, sudah 2 hari enggak datang ayahmu Amirul Mukminin. Setiap saat beliau selalu datang ke rumah kita, memikul untuk makanan kita, untuk keluarga kita, anak-anak yatim kita. Amirul Mukminin yang setiap malam keliling mencari orang-orang yang enggak mampu, dan beliau memikul sendiri makanan untuk al-aramil wal mustadafin. Selagi ada Amirul Mukminin di Kufah, tidak ada pengemis. Anak yatim di Kufah dari ujung sampai ujung, kalau ditanya siapa ayahmu, sepakat jawabannya ayahku Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan menemukan salah satu di antara anak kecil yang yatim membawa susu. Kata Imam Hasan, apa yang kamu inginkan dari ayahku? Kata anak itu, aku mendengar bahwa Amirul Mukminin ditikam dengan pedang yang penuh racun. Mudah-mudahan susu ini bisa menyembuhkan dari racun itu. Amirul Mukminin yang malam besoknya setelah beliau dikuburkan, ada wanita tua buta yang histeris nangis mencari beliau, karena setiap malam wanita buta tua itu yang memberikan makan cuma Ali bin Abi Thalib, akhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imam Ali memanggil lagi keluarganya dan menyampaikan wasiat-wasiat beliau. Antara lain wasiat beliau, hati-hati, jagalah as-salah, as-salah. Jagalah anak-anak yatim, jangan sampai mereka nangis dan terhina di hadapan kalian. Jagalah keturunan Rasulullah, jangan sampai mereka dizalimi dan kalian mampu menolong, tidak menolong. Hati-hati, jagalah kaum wanita, jagalah orang-orang yang lemah, tegakkanlah kebenaran. Semua wasiat disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Muhammad al-Hanafiyah menceritakan di malam 21 itu kita semua tidak tidur, dan Imam Ali kemudian kadang-kadang pingsan, sadar lagi. Beliau berkata, demi Allah, aku telah melihat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan beliau berkata, ajil fa inna mushtaqun, cepat-cepatlah wahai Ali, kami telah rindu denganmu. Imam Ali cuma zikirnya menurut Al-Imam Hasan tidak ada lagi yang diungkapkan kecuali la ilaha illallah. Terus beliau mengulangi la ilaha illallah. Kemudian beliau berkata, waalaikumsalam ya Rasulullah Rabbi, salam untuk kalian wahai para malaikatullah. Kemudian beliau membaca limithli hadza falyamalil amilun, untuk inilah hendaklah mereka orang-orang yang mau beramal, silahkan beramal. Persis subuh, beliau kemudian menatap masing-masing wajah anaknya dan istrinya dan keluarga dekatnya, satu-satu ditatap wajahnya seraya berkata, ana mufarikukumus sa'ah, aku akan tinggalkan kalian saat ini. Astaudiukumullahu jami'an, hasbukumullahu jami'an, aku titipkan kalian kepada Allah. Kemudian beliau sendiri yang menyampaikan kepada kedua putranya Al-Hasan wal Husain, ahsanallah lakal azab fi abik. Kemudian kata Imam Husain, beliau mengujurkan kakinya menghadap ke kiblat, mengucapkan kalimat syahadatain dan menerima ketentuan Allah. Sekali kata Imam Hasan, beliau menghapus keringat yang keluar di dahi beliau. Kata Imam Hasan, kenapa kamu sibuk menghapus keringat? Kata beliau, aku dengar kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, orang detik-detik akhir hayatnya akan berkeringat di sini. Persis menjelang fajar malam 41 ini, beliau iltaqal habib bil habib. Jumpalah beliau dengan kekasihnya Rabbul Alamin dan Muhammad Habibullah.
Bukankah Imam Ali yang selalu berdoa, kafani izzan idh kunta li rabba wa kafani fakhran idh kuntu laka abda. Ya Allah, cukup bangga aku karena Engkau Tuhanku, cukup bangga dan keconggaanku karena aku hambamu. Hari itu kebahagiaan Imam Ali wujud di hari itu, persis menjelang subuh 21 bulan Ramadan. Beliau diambil oleh malaikatul Isra, oleh malaikatullah untuk mencabut ruh beliau. Faltaqal habib bil habib, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, demi yang lahir dalam Ka'bah, demi yang memperoleh syahada dalam mihrabnya, demi yang wafat di malam ini, malam 21, demi manusia yang membela Rasulullah dan menggadaikan dirinya untuk Rasulullah, demi kebesaran dan keagungan dan kemuliaan Imam Ali di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kita pertama-tama sampaikan bela sungkawa kita dan kesedihan kita kepada sahibul asri waz zaman, al-Imam al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Kita berharap Imam Mahdi mau melihat kita di malam ini yang sedang membicarakan datuknya Amirul Mukminin, adrikna ya qaima ala Muhammad. Lihatlah kami dengan ainur rahmah dalam malam Lailatul Qadar ini, bihaqqil maulud fil Ka'bah, bihaqqil syahidil mihrab. Ya Allah, mudah-mudahan di malam ini kita diberi taufik oleh Allah bisa memperoleh semua kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Allah akan mengampuni semua dosa kita di hadapan Allah. Kita akan mengaku dosa kita dan mohon ampun. Kita bertawassul kepada Ali bin Abi Talib, kepada Rasulullah, kepada Fatimah, kepada A'immatul Athhar. Jangan sampai subuh hari ini menjelang keluar fajar dosa kita belum diampuni. Ya Allah, bihaqqi Ali bin Abi Talib, bihaqqi syahidil mihrab, la yatla' fajru hadhihi al-lailah illa waqad ghafarta dhunubana. Ampuni dosa-dosa orang tua-tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berbuat baik dengan kita, orang-orang yang berbuat jelek pun dengan kita. Kita mintakan ampun malam ini, semoga diampuni oleh Allah, dan semoga Allah memberikan kepada kita ketabahan untuk tetap hidup mencintai Ahlul Bait, mati bersama cinta dengan Ahlul Bait, dan kelak dibangkitkan bersama Ahlul Bait. بحق محمد وآل محمد اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا فرج همومنا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.